Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia dan salam sehat untuk kita semua. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kembali lagi ketemu dengan saya, Bapak Amran, untuk kembali belajar mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik, adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola voli. Nah, anakku sekalian, dalam materi ini tentu kita akan membahas 5 poin penting yang di dalamnya. Yang pertama tentunya terkait dengan deskripsi, strategi dan taktik, pola penyerangan, pola pertahanan, dan simulasi. Nah, anak-anakku sekalian, sebentar kita akan, setelah kita membahas secara detail, kita akan melakukan simulasi terkait dengan proses penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola voli. Nah, adapun tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah anakku sekalian diharapkan mampu kemudian berkolaborasi dengan temannya untuk merancang pola-pola dalam penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola voli. Nah, kemudian tujuan daripada permainan bola voli tentunya adalah bagaimana anakku sekalian bisa melewatkan bola di atas net, kemudian meraih prestasi, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Nah, selanjutnya adalah uraian materi. Tentu dalam permainan bola voli itu ada konsep dasar tentunya. Nah, teknik dasar ini ada 4, servis, passing, block, dan smash. Nah, anakku sekalian, dalam permainan atau apapun namanya itu, tentu ada kesiapan dan pelaksanaan. Kesiapan di sini saya bagi menjadi 2. Yang pertama adalah kesiapan mental pemain, kemudian kesiapan peran pelatih dalam membina pemain. Nah, anakku sekalian, dalam pelaksanaannya hampir sama yang anak-anakku sekalian ketahui bahwa mulai dari sikap awal sampai dengan perkiraan bola. Nah, selanjutnya adalah dalam strategi dan taktik, anakku sekalian harus butuh yang namanya rencana. Rencana ini dilakukan di awal setiap jauh-jauh hari sebelum pertandingan dimulai. Kalau ploy ini anakku sekalian adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menyiasatkan atau menyesatkan lawan, dan strategi ini biasanya dilakukan oleh penonton dan pelatih. Nah, kalau pola anakku sekalian itu adalah rangkaian gerakan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dilakukan secara berulang. Nah, kalau strategi anak-anakku sekalian, kalau taktik anak-anakku sekalian, itu lebih kepada proses yang dilakukan dalam menyerang lawan secara tiba-tiba, menyerang kelemahan lawan. Artinya bahwa kesimpulannya bahwa strategi dan taktik ini adalah sebuah proses yang dilakukan yang sejalan dan mempunyai tujuan yang sama, tetapi berbeda dalam hal penerapannya. Nah, anakku sekalian di sini harus paham betul, bisa membedakan antara taktik dan strategi. Nah, anakku sekalian, dalam proses atau pola penyerangan, tentu ada efektivitas yang diperlukan. Dalam hal ini ada faktor pendukung. Apa yang mendukung? Yang pertama adalah kualitas pemain dalam memberikan bola. Jadi bagaimana teman memberikan bola. Kemudian yang kedua adalah blok pihak lawan. Anakku sekalian harus paham betul bahwa bagaimana lawan itu bisa dibaca dengan baik dalam hal kemampuan dia memblok. Kemudian yang ketiga adalah posisi dari pertahanan lawan dan kemampuan individu dan kemampuan tim sendiri. Anakku sekalian harus paham betul di sini bahwa faktor-faktor pendukung ini sangat menunjang dalam hal kaitannya dengan proses yang terjadi dalam lapangan. Kemudian jenis pemain. Jenis pemain anakku sekalian mulai dari smasher, set over, dan universal. Kemudian sistem pola penyerangan, sistem 4SM bisa dilakukan. Tergantung sebentar anakku sekalian kesepakatannya dengan teman kelompoknya seperti apa pola penyerangan yang diinginkan. Nah, kemudian dalam hal penyerangan anakku sekalian, yang paling menentukan adalah smash. Karena itu adalah pola penyerangan yang paling sering dan paling baik dilakukan untuk mematikan bola. Di sini akan banyak strategi yang bisa diterapkan untuk memaksimalkan kemampuan smash dari tim kita.
Yang kedua adalah macam-macam dari pola penyerangan itu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ada berbagai macam pola atau strategi yang bisa diterapkan tergantung daripada kesepakatan teman-teman anakku sekalian. Selanjutnya adalah pola penyerangan. Di sini ada beberapa rangkaian gerakan yang dilakukan atau formasi yang anakku sekalian bisa lihat dalam proses dan kaitannya dalam pola penyerangan. Nah, yang pertama di sini gambar pertama nampak bahwa posisi awal pemain bola voli. Yang kedua adalah penerapan sistem 4SM 2SU. 4SM di sini anakku sekalian, seperti kita pahami bahwa ini adalah pemukul dalam pemain bola voli. Kalau SU ini adalah pengumpang. Nah, dalam gambar ketiga ini ada U, universal. Dia adalah pemain yang serba bisa ditempatkan di sana. Nah, selanjutnya adalah sistem pertahanan. Anak-anakku sekalian harus paham betul bahwa sistem pertahanan dalam permainan bola voli itu ada berbagai macam sistem pertahanan. Yang pertama adalah sistem pertahanan terhadap servis. Nah, bagaimana bola itu datang dengan kejam dalam servis. Kemudian yang kedua adalah sistem pertahanan terhadap smash dan flashing. Nah, di sini anakku sekalian harus betul-betul mampu melihat situasi dan kondisi pemainnya dalam melakukan blok atau bertahan dengan serangan smash. Yang ketiga adalah sistem pertahanan pantulan blok. Terkadang kita melakukan pertahanan dengan memblok, tapi bola itu kemudian terpantul kembali ke teman. Makanya ada sistem pertahanan pantulan blok. Yang keempat adalah sistem pertahanan bendungan pemain. Anakku sekalian harus paham betul bahwa sistem pertahanan dalam membendung pemain itu sangat diperlukan kolaborasi dalam tim itu sendiri. Selanjutnya, ini adalah bentuk formasi dalam pola pertahanan yang tentunya anakku sekalian harus paham betul bahwa sistem dalam pola pertahanan itu ada job-job tersendiri yang perlu dibagi bersama dengan rekan-rekan atau rekan-rekan. Nah, ini adalah bentuk posisi atau formasi pertahanan ketika menerima serangan servis. Bisa dilihat dari gambar bahwa ada 2 pemain di depan di daerah serang, kemudian ada 4 di daerah pertahanan yang dipasang. Selanjutnya adalah sistem pertahanan yang kadang dilakukan ketika ada bola pantul dari bendungan bola pantul blok. Nah, ketika X4 ini melakukan smash, kemudian pemain di sebelah yang XX ini mampu memantul, maka bola kembali ke lapangan kita, maka 4 pemain harus standby atau 5 pemain harus standby untuk menerima bola-bola pantul tersebut. Nah, tentu ini akan menjadi bahan latihan buat anak-anakku sekalian bagaimana kemudian menerima bola-bola pantul, baik yang keras ataupun yang lembek. Nah, tentu di sini anakku sekalian harus paham dan harus sepakat dalam membentuk sebentar teman. Nah, terakhir anakku sekalian, silahkan membentuk kelompok, silahkan berkolaborasi dengan kelompok dan dipandu oleh guru-guru pendamping di sekolah masing-masing yang tentunya anak sekalian mampu merancang bagaimana sistem penyerangan yang efektif dan sistem pertahanan yang efektif. Silahkan atur siapa yang berhak dan bisa di posisi itu ditempatkan di sana. Mari tetap berkolaborasi, tentunya anakku sekalian bisa melakukan semua aktivitas di sekolah dan di rumah ataupun di lapangan di masyarakat untuk berkolaborasi dalam bermain bola voli. Oke, saya kira cukup untuk hari ini anakku sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.